Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, pertama-tama tentunya khatib mengingatkan khatib pribadi khususnya dan umumnya para jamaah sekalian agar senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa akan diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang dihadapinya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar di setiap permasalahan yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Karena orang-orang yang beriman diuji oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami beriman tapi tidak diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ma'asyiral muslimin, kita semua dalam hidup ini mengalami permasalahan. Hanya saja sebagian manusia pada saat mengalami masalah, dia mengadukan permasalahannya kepada orang lain. Dia berkeluh kesah kepada orang lain, bahkan tidak sedikit dari mereka berkeluh kesah di media sosial untuk menarik simpati manusia. Padahal dahulu ulama salaf kita mengatakan, wa idza syakauta ila ibni Adam, apabila engkau mengadu kepada manusia, kepada anak Adam, fa innama tashkur rahima ila alladzi la yarham, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang maha penyayang kepada manusia yang bukan penyayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Anda yang saat ini diuji dengan penyakit yang Anda derita, mari kita belajar dari sepenggal kisah Nabi Ayyub alaihissalam pada saat menderita penyakit. Kepada siapa beliau mengadu? Kepada siapa beliau berkeluh kesah? Dahulu Nabi Ayyub alaihissalam seorang yang kaya raya, hidup bergelimang harta, memiliki hewan-hewan ternak yang banyak, memiliki anak-anak yang banyak. Sampai suatu hari Nabi Ayyub alaihissalam diuji dengan penyakit kusta yang beliau derita.
Belasan tahun Nabi Ayyub alaihissalam hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Anaknya satu persatu meninggal dunia. Harta kekayaan yang dimilikinya habis. Orang-orang yang dahulu mendekat kepadanya semakin menjauh, bahkan lari darinya karena takut tertular. Dan yang lebih menyakitkan lagi, ma'asyiral muslimin, adalah tuduhan, omongan orang-orang. Sebagian orang-orang menuduh Nabi Ayyub telah berbuat dosa besar, karena kalau tidak penyakitnya pasti sudah disembuhkan. Dalam kondisi yang seperti ini, kepada siapa Nabi Ayyub alaihissalam mengadukan permasalahannya? Nabi Ayyub alaihissalam hanya mengadu kepada Allah. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah zat yang paling maha penyayang dari yang penyayang. Fastajabna lahu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami kabulkan permintaannya. Fakashafna ma bihi min dur, kami angkat penyakitnya. Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, memuji sikap Nabi Ayyub alaihissalam. Allah memuji kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik hamba. Inna wajadnahu sabira, kata Allah. Sesungguhnya kami dapati dia termasuk orang yang bersabar. Ni'mal abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba. Dialah hamba yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Anda yang saat ini diuji dengan kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan orang tua atau karib kerabat yang Anda cintai. Mari kita belajar dari sepenggal kisah Nabi Yakub alaihissalam pada saat kehilangan anak yang sangat dicintainya, Nabi Yusuf alaihissalam. Seseorang yang kelak nanti akan menjadi penerus beliau, namun terpisah karena hasad kakak-kakaknya Nabi Yusuf. Karena iri dengki, kakak-kakaknya Nabi Yusuf tega menjerumuskan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Membiarkan Nabi Yusuf alaihissalam dijadikan budak, dibawa ke tempat yang sangat jauh ke negeri Mesir. Jauh terpisah dari ayah yang sangat mencintainya dan yang sangat dicintainya. Para ahli sejarah menyebutkan selama 80 tahun kurang lebih Nabi Yakub alaihissalam terpisah dari Nabi Yusuf. Dan selama itu pula berlinang air mata Nabi Yakub karena kesedihan yang begitu mendalam. Kepada siapa Nabi Yakub alaihissalam mengadu? Qala innama ashku bathi wa uzni ila Allah. Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, permasalahanku hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Anda yang saat ini diuji dengan kekurangan harta, bingung lebaran nanti bagaimana, bingung bayar kontrakan nanti dari mana, bingung besok mau makan apa. Mari kita belajar dari sepenggal kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat beliau pergi dari kota Mesir tidak membawa apa-apa, lari dari kota Mesir karena dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya untuk dibunuh. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir dan di tengah jalan sendalnya putus dan tidak ada makanan yang bisa dia makan kecuali dedaunan. Sampai di kota Madian, Nabi Musa alaihissalam belum tahu mau makan apa, sedangkan perutnya lapar. Belum tahu mau tinggal di mana, sedangkan dia tidak punya rumah, dia orang asing di tempat tersebut.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala kisahkan, "Tsumma tawalla ila dzil." Kemudian Nabi Musa alaihissalam kembali ke tempat yang teduh. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh. Sesungguhnya aku sangat-sangat butuh terhadap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Anda yang saat ini memiliki keinginan, memiliki harapan dan cita-cita namun belum juga didapat, sampai saat ini belum diraih, mari kita belajar kepada sepenggal kisah Nabi Muhammad alaihissalam yang berharap dakwahnya diterima, tapi yang beliau terima hanya lemparan batu, cacian dan makian dari orang lain. Pada saat Nabi Muhammad alaihissalam ditinggal mati oleh Abu Talib, orang yang senantiasa melindungi beliau, ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang senantiasa ada di sampingnya, membantunya dan menenteramkan hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersama Zaid bin Harithah berjalan 80 km dari Mekah menuju Taif jalan kaki. Sesampainya Nabi di kota Taif, Nabi menemui 3 pembesar penduduk kota Taif, Ibnu Abdi Yalail, Mas'ud dengan Habib, mengajak mereka untuk masuk Islam, tapi mereka menolak. Mereka menolak. Yang satu mengatakan kalau Nabi benar-benar seorang Rasul, maka dia akan merobek-robek kiswah Ka'bah. Yang satu lagi mengatakan, kenapa Allah mengutus engkau? Apakah tidak ada orang lain yang Allah utus selain dirimu? Bentuk penghinaan. Yang satu lagi mengatakan, la ukallimuka abadan. Aku tidak akan pernah mau bicara denganmu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersemangat. Nabi tinggal 10 hari di Taif. Nabi kemudian berdakwah, mengajak para pembesar Taif. Namun ternyata jawabannya sama. Mereka menolak. Bahkan sebagian mereka mengatakan, keluar engkau dari negeri kami. Keluar engkau dari negeri kami. Orang-orang Taif kemudian diprovokasi. Sampai akhirnya membuat barisan sambil mencaci maki. Sambil melempari batu, mereka semua mencaci maki, melempari batu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kaki beliau berdarah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian keluar dari Taif dalam keadaan yang begitu sedih, sangat-sangat bersedih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengucapkan, Allahumma ya Allah, ilaika ashku, hanya kepadamu aku mengadu, du'fa quwwati, lemahnya diriku, wa qillata hilati, dan sedikitnya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan hinanya diriku di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Allah, Engkau yang paling maha penyayang dari yang menyayang. Anta Rabbul Mustad'afin, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhanku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Nabi berdoa, ya Allah, keluarkan dari mereka kelak orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak berbuat syirik. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya dengan masuk Islamnya penduduk Taif di kemudian hari, dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Ma'asyiral muslimin, kisah-kisah tersebut memberikan pelajaran berharga untuk kita semuanya. Boleh saja kita bermusyawarah untuk mencari solusi
kepada orang, tapi enggak ke semua orang. Kepada orang-orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Wasyawirhum fil amr, bermusyawarah dengan mereka dengan tujuan untuk mencari solusi. Akan tetapi mengadu, berkeluh kesah akan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, kita keluhkan kepada Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Berkuasa, yang menciptakan manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله